Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan yang Allah muliakan, alhamdulillah terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat takdir serta curahan rahmatnya pada kesempatan ini di hari Jumat yang ketiga bulan April bertepatan dengan bulan Ramadan, kita bisa bertemu kembali untuk membahas pelajaran Riyadhus Shalihin tulisan Imam Nawawi, bab yang ketiga, edisi lanjutan. Masih sekitar bab sabar. Kalau di pertemuan yang kemarin itu bab sabar mengacu kepada beberapa firman Allah dalam Al-Quran. Sementara di lanjutan di sini masih babnya sama, tapi acuannya sabda Rasulullah SAW. Juga kita bersyukur kepada Allah karena pada saat ini kita bisa melaksanakan dua macam ibadah yang berbeda dalam waktu yang bersamaan, yaitu ngaji dan saum Ramadan. Dan inilah yang disebut Ramadan penggandaan ibadah, bukan sebatas pelipat gandaan pahala. Kalau pahala insya Allah ya. Ada orang yang mengatakan Ramadan itu bulan dilipat gandakan pahala. Kalau luar Ramadan dilipat gandakan pahala enggak yang kita amalkan? Ya sama Pak ya. Kelebihannya ya kita sekarang itu dalam waktu yang bersamaan bisa melaksanakan dua macam ibadah yang berbeda. Ngaji dan saum kan sekarang Pak. Nah, itu merupakan bagian dari kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita lihat hadis yang pertama di bab ini, nomor 25. Wa an Abi Malikin Al-Haris ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, dari Abu Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari, semoga Allah ridho kepadanya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul telah bersabda, at-tuhuru syatrul iman, bersuci adalah separuh keimanan atau setengah dari keimanan. Walhamdulillah tamla'ul mizan, sementara ucapan tahmid akan memenuhi mizan atau timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma baina samawati wal ard, sementara ucapan tasbih kemudian tahmid, kedua kalimat yang tadi akan memenuhi antara langit dan bumi. Wassolatu nurun, solat adalah cahaya. Wassodaqatu burhanun, sodakoh adalah sebuah kebahagiaan atau sebuah burhan atau sebuah cahaya juga. Wassobru dia, kesabaran merupakan sebuah lampu yang menyinari. Wal Qur'anu hujjatul laka au alaik, sementara Quran ialah hujah bagi kamu. Kulun nas yagdu,
Setiap orang pada waktu pagi mereka bergegas. Apa di sini? Pabaiun nafsahu, maka ada orang yang menjual dirinya. Pamutikuha au mubikuha, pamukiha au mubikuha, karena tidak menginginkan keridhaan Allah Ta'ala. Jadi ada yang merusakkan dirinya sendiri pula karena tidak menginginkan keridhaan Allah Ta'ala. Riwayat Muslim. Nah itu terjemahannya Pak ya. Sekarang kita saya akan sampaikan penjelasannya Pak. Bagian yang pertama, at-tuhur syatrul iman, tuhur bersuci, atau disebutnya kalimat toharoh. Ada dua macam toharoh. Yang pertama wudu dan yang kedua mandi janabah. Itu merupakan macam-macam toharoh. Kedua macam toharoh yang tadi bisa diganti dengan tayamum bagi mereka yang punya udzur syar'i. Siapa? Yang pertama yang safar, yang kedua yang sakit. Tidak safar, tidak sakit, di kampung halaman air tidak ada, maka baginya cukup dengan melaksanakan tayamum. Tayamum pun merupakan bagian dari at-tuhur. Namun di sini yang dimaksud tuhur adalah berwudu alias atau mandi janabah. At-tuhur syatrul iman, bersuci merupakan separuh atau 1/2-nya keimanan. Kalau kita memperhatikan, ketika dimunculkan satu pertanyaan, siapakah sahabat Nabi yang pertama masuk ke dalam surga? Ternyata bukan Abu Hurairah, bukan Abu Bakar Siddiq, melainkan Bilal bin Rabah. Penyebabnya apa? Karena Bilal orang yang senantiasa menjaga wudu atau memelihara wudu. Bahkan Nabi pun ternyata kapihelaan kubila masuk ke dalam surga. Banyak hadis yang mengatakan, diantaranya Abu Hurairah mengisahkan, ketika kami beres sholat subuh bersama Nabi, maka Nabi manggil Bilal. Bilal sini, kata Nabi. Kata Bilal, ada apa ya Rasulullah? Kata Bilal gitu kan, Nabi memberikan pertanyaan. Fabima amilta fil Islam, dengan amal apakah yang pernah kamu laksanakan dalam Islam? Pak ini qad samitu ridpa nalaika fil jannah min amami, karena sesungguhnya aku mendengar derap langkah sendal kamu di depanku dalam surga. Berarti kamu mendahului saya masuk dalam surga. Kamu punya amal apa, kata Rasulullah, kan gitu. Ya Bilal memberikan jawaban, ya saya tidak punya amal yang hebat kecuali apabila aku berhadas maka aku berwudu, dan dengan wudu ini pun aku sholat 2 rakaat. Kata Nabi, bihada, oh kok eta, kata Nabi itu. Maka selang beberapa saat Nabi pun menyampaikan legalitas kepada para sahabat yang lainnya dengan satu sabdanya, ma min ahadim minkum ma min muslimin aw mu'minin, kata Nabi. Siapa saja di antara kalian, apakah orang yang beriman, orang Islam, mereka berwudu, kemudian dia membaca doa, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka baginya akan dibukakan pintu-pintu surga yang 8, maka dia bisa menuju pintu manapun yang dia kehendaki. Di ini Nabi memberikan legalitas tentang amalan Bilal bin Rabah. Karena Bilal ialah satu-satunya sahabat Nabi yang senantiasa menjaga wudu baik siang maupun malam. Ketika aku berhadas, aku berwudu. Dengan wudu ini pun aku sholat 2 rakaat. Ulama fikih memberikan nama sholat sunat syukrul wudu atau sholat sunat tuhur disebutnya. Gitu Pak.
Nah, selama ini kita berapa kali melaksanakan sholat sunat syukur wudu? Pernah enggak? Kan? Tidak mungkin bisa senadari gitu, pan apalagi ibu-ibu kudu makan lipstik di tas gitu kan. Batal di perjalanan wudu kemudian sholat lagi kan. Nah. Juga ada orang yang mengatakan kendati merupakan amal laki-laki kita mengamalkan ini repot nggak melaksanakannya. Ya tentu repot bagi mereka yang tidak biasa. Karena dia merupakan amalan yang bukan amalan yang ringan, amalan yang mudah, maka diberikan jaminan. Apa jaminannya? Ke surga lebih awal dibandingkan dengan Rasulullah, Pak. Bilangkan satu-satunya. Yang kata Nabi, saya mendengar derap sandamu dalam surga di hadapan saya. Apa kelebihan kamu? Ternyata Bilal senantiasa melaksanakan sholat sunat syukur wudu atau 2 rakaat setelah berwudu. Nah, di sini Nabi memberikan penjelasan at-tuhur syatrul iman. Bersuci adalah setengah dari keimanan, Pak. Bersuci setengah dari keimanan. Yang kedua, Bapak sambil lihat terjemahannya, Pak ya. Walhamdulillah tamla al mizan. Dan alhamdulillah memenuhi timbangan. Ini timbangan apa? Apakah timbangan di pasar? Kan gitu, Pak ya. Nanti kan kita ketika akan memasuki hari kiamat, kita akan memasuki lagi 3 yaum kan? Ada yaumul hisab, yaumul mizan, yaumul jaza. Itu merupakan tahapan demi tahapan. Apa arti hari kiamat? Halo? Apa arti kiamat? Orang menerjemahkan hari kehancuran, hari terakhir. Sebenarnya itu kan yaumul kiamah ada 2 kata, Pak ya. Yang pertama dari kalimat yaum, kedua dari kalimat al-qiyamah. Lalu disatukan menjadi yaumul qiyamah. Yaum hari, al-qiyamah berdiri. Yaumul qiyamah artinya hari berdiri setiap orang di atas amalannya masing-masing. Sekarang kan kita termasuk makhluk sosial, Pak ya. Kita yakinkan tidak akan ada orang yang bisa hidup tanpa bantuan yang lain. Ada nggak zaman sekarang, Pak? Ada nggak orang yang bisa hidup tanpa bantuan orang lain sekarang? Tidak akan ada. Bahkan itu sifat manusia, semakin kaya, semakin banyak jabatan, semakin banyak kefakirannya. Ini orang nomor 1 di negeri ini, tinggi jabatannya, banyak hartanya, butuh nggak tenaga orang lain? Sangat membutuhkan. Sangat membutuhkan. Semakin kaya maka semakin fakir. Itulah sifat manusia. Saya ke sini bawa mobil sendiri. Kalau gubernur tidak mungkin kan? Tentu ada siapanya. Ada ajudannya. Turun tina mobil muka pantun aku saha. Pangmukakeun. Ketika ngalengka dipanglengkakeun usaha. Panteu eta mah. Bikin teks saja kan bikin oleh orang lain gitu kan, Pak ya. Nah, jadi artinya tidak akan ada seorang pun manusia bisa hidup tanpa bantuan yang lain. Membutuhkan jasa dan bantuan orang lain. Saya ke sini, ada nggak jasa orang lain? Oh banyak. Banyak. Isi saya numang masakeun itu kan. Kemudian juga baju saya dipanyetrikakeun, kemudian diberesan. Oleh siapa? Ya oleh yang di rumah kan gitu, Pak ya. Nah, berangkat ke situ juga ada jasa orang lain. Ada jasa tukang ngejahit pakaian, ada jasa SPBU, ada jasa PLN. Semua itu terlibat semuanya, Pak. Terlibat semuanya. Kalau Bapak Ibu ditanya, apa yang melatar belakangi itu orang ketika jalan kaki sampai ke berlenggang atau kepat Sunda nama. Penyebabnya apa? Orang jalan kaki begini kepat. Penyebabnya apa? Orang menyatakan teori keseimbangan, Pak ya. Pak, berarti bukan itu. Jawaban yang paling pas,
Kenapa itu orang ketika jalan sampai ke kepat? Jawabannya, karena dalam dirinya ada jasa orang lain. Apa? Baju jeung calana. Jadi tidak mungkin zaman sekarang di dunia ini ada orang yang hidup tanpa jasa atau bantuan orang lain. Nah, nanti pada hari kiamat itu akan hilang semuanya. Jangankan antara bapak dengan saya atau saya dengan sahabat saya, bahkan antara anak dengan bapak itu mereka akan ditinggalkan semuanya, Pak. Kita kan bisa simak di dalam Quran surat Abasa, Pak ya. Di sana kalau menjelaskan auzubillahi minasyaitonirrajim, yauma yapirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Di hari itu orang-orang akan lari meninggalkan siapa? Meninggalkan bapaknya, ibunya, anaknya, istrinya. So itu tinggalkan semuanya. Itu mereka mencari siapa? Yang pokok kata Allah, kullu mri'in, setiap di antara mereka sibuk urusan mereka masing-masing. Kalau sekarang bapak ibu sibuk ngurus saha? Ngurus orang lain. Itu istri, anak siapa istri? Anak batur diurus ke urang nanti naon maksudnya sih eta. Bu, ari suami anak siapa? Anak batur jadi urus ke ibu ngeunah gitu kan. Itulah kehidupan, Pak ya. Nah, maka muncullah sebutan yaumul qiyamah. Hari berdiri setiap orang di atas amannya masing-masing. Kita tidak bisa memberikan bantuan kepada orang lain, tidak bisa, dan akan terputus segala-galanya. Itu sebutan anak, bapak, kakak, adik kapan, Pak? Sekarang. Oh, dia anjeunna mah pun bojo. Itu pun lancik, ieu pun anak, ieu sedang mertua. Sekarang, Pak. Nanti bagaimana? Ditinggalkan semuanya. Ditinggalkan semuanya. Orang yang kita bela, orang yang kita sayangi, ketika kiamat terjadi akan dibiarkan begitu saja. Jangankan menolong, bahkan mungkin akan memojokkan kepada kita. Siapa? Mungkin anak kita, mungkin juga istri kita. Itulah yaumul qiyamah, hari berdiri setiap orang di atas amalannya masing-masing. Hilanglah manusia yang disebut sebagai makhluk sosial, tidak akan ada lagi, Pak. Itu hari kiamat bukan hari kehancuran, tapi yaum, hari al-qiyamah dari kalimat qoma yaqumu, kiaman berdiri, tidak bisa mengandalkan amal orang lain tapi amal dirinya sendiri. Nah, itu yaumul qiyamah ada 3 fase nanti. Yang pertama yaumul hisab, hari perhitungan. Yang pertama dihitung apa kata Nabi? Salat. Inna awwala ma yuhasabihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Sesungguhnya amal seorang hamba yang pertama dihisab nanti pada hari kiamat ialah salatnya, bukan zakatnya, Pak, tapi salatnya. Ini salat yang diterima itu kan membutuhkan 3 faktor pendukung. Yang pertama kaifiat. Apa kaifiat? Cara, bukan kapiat. Kapiat mah hutang. Ieu mah kaifiat cara. Yang kedua ruh salat, Pak. Yang dimaksud harus hadir hati ketika salat. Allahu Akbar. Kita sebagai makmum yang dipasang telinga kita, mendengarkan apapun yang dibaca oleh imam, kita mendengarkan. Ketika imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kata Nabi, faqulu amin, ucapkanlah amin. Fa iza qala sami Allahu liman hamidah, apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, faqulu, ucapkanlah kalian Rabbana walakal ham atau Rabbana lakal ham. Itu merupakan tugas makmum. Itu menyangkut bab kaifiat salat. Jadi kalau yang pertama kaifiat salat, cara salat, yang kedua ruhus salat, artinya hudurul qalbi fi salat, menghadirkan hati dalam salat, hadir tasih hati teh. Ieu mah ke salat teh sagala kabayangkeun. Allahu Akbar, brai kagambar sagala-galana.
Ya salah kunci motor di mana? Soal teh angan teu kapanggih gitu kan. Ini ngaji misalnya teh. Mana kunci motor? Buka sekitar laci itu aya cenah. Adan lohor ka masjid deui heula salat berjamaah Allahu Akbar. Oh nya pan dijual motor teh kamari. Ingat kan kerusakan teh. Jadi ini tidak hadir hatena Pak. Jadi ketika setelah Allahu Akbar ini malah lancar membaca Al-Fatihah. Pikiran berangkat duka tingkah mana. Hati berbisik entah dengan siapa. Itu salat ruksak seperti itu. Namun yang jadi permasalahan, ada enggak orang yang sanggup mensinergikan antara pikiran, lisan atau telinga dengan hati dari A sampai kepada Z? Ada enggak yang mampu seperti itu? Mual ayah, siapa orang yang sanggup? Tidak akan ada Pak. Bapak dan ibu telah bertekad ingin konsen ini sholat. Allahu Akbar. Lancar bacaan, ini ikut memahami. Bibir kita menggerakkan apapun dibisikkan oleh hati kita. Dua kegiatan ini dipahami oleh logika oleh atau akal kita. Terus Pak, masuk rakaat yang kedua, tiba-tiba HP berbunyi. Apa yang kita pikirkan ketika itu? Aduh, sana, oh ayah janjinya poho sana ya. Nah, itu kan. Apakah dibatalkan salat kita? Tong dibatalkan moal anggeus. Moal anggeus, moal. Udah tarik saja, tarik lagi. Ya guru kita ya pernah Allahumma yarham. Ya guru saya hadapan kita. Beliau menyampaikan begini. Anak-anak, itu kalau kalian sholat laksana seperti orang yang menggayuh sepeda. Nukur ngabose sepeda. Ketika kita menggayuh sepeda ngagaleong, kumahakeun Pak Japit? Galeongkeun tong. Kumahakeun? Luruskeun deui. Galeong ni kumahakeun? Luruskeun deui. Tah kitu salat teh. Kitu salat itu. Gambarannya begitu. Nah maka kenapa itu ketika beres sholat Nabi mengajarkan istighfar bukan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Apa yang dicontohkan setelah itu? Astagfirullah. Berapa kali? 3 kali. Filosofisnya adalah ya Rabb, hanya itu yang hamba mampu laksanakan. Ampunilah hamba. Itu maksudnya. Bukan membaca tahmid, assalamualaikum, alhamdulillah. Ini mencontoh kepada siapa kan gitu Pak ya. Nah jadi ini sholat merupakan ibadah yang pertama dihisab nanti pada hari kiamat. Sholat yang beres membutuhkan 3 faktor pendukung. Yang pertama tentang cara, yang kedua menghadirkan hati dalam sholat, dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, kita memfungsikan sholat. Apa fungsinya? Al-Ankabut 45 menjelaskan inna sholat tanha 'anil fahsya wal munkar. Ini juga penting kita memilikinya. Sholat itu akan mencegah di perbuatan fahsya dan munkar. Nah lalu kita nanti akan masuk pada yaumul mizan, hari pertimbangan amal. Yang ketiga yaumul jaza, hari pembalasan. Nah itu yang dimaksud walhamdulillah tamla al-mizan. Alhamdulillah akan memenuhi timbangan amalan nanti kita pada hari kiamat. Kita dapat pujian dari orang lain. Bapak hebat, oh ya tuh sahulah tuh. Untuk abdi mah mau beres ternyata. Maka orang ini dalam dirinya punya sifat syirik kepada Allah yang Maha Kuasa. Kita dapat sanjungan, pujian dari orang kepada kita, dan dalam diri kita tidak ada niat ingin dipuji, tidak ada. Tapi orang seperti itu ngomongnya. Maka apa yang kita respon? Kembalikan kepada Allah. Alhamdulillah. Segala puji milik Allah. Maka ucapan ini, ucapan tahmid ini akan memberikan nilai tambah kepada mizan yang kita miliki nanti pada hari kiamat, Pak. Perbanyaklah ucapan tahmid kepada Allah yang Maha Kuasa. Nah itu yang kedua. Lalu yang ketiganya wa subhanallah walhamdulillah. Ini kalimat tasbih. Kemudian juga 2 kalimat yang ini diulangi lagi. Alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah. Terus seringkah kita masukkan kalimat yang tadi?
ya kita ucapkan. Setiap kesempatan ada peluang kita ucapkan pujian kepada Allah yang Maha Kuasa. Kalimat tasbih dan kalimat tahmid, ya, tamla'ani au tamla'a ma baina samawati wal ard, dapat memenuhi atau mengisi penuh apa-apa yang ada di antara langit dan bumi. Ini ruang langit bumi itu dapat dipenuhi ucapan kita. Ucapan apa? 2 kalimat thayyibah. Yang pertama kalimat subhanallah, yang kedua kalimat alhamdulillah. Itu digandingkan 2 kalimat yang tadi. Kalaupun tidak, kita kalimat alhamdulillah pun sudah memenuhi timbangan nanti, ya. Wassolati nur, wassolatu nurun, dan sholat adalah cahaya. Di sini ada 2 macam sholat. Yang pertama sholat wajib dan yang keduanya sholat sunat. Itu pun apakah yang wajib atau yang sunat tetap dia merupakan cahaya. Sehingga dalam satu riwayat, ya, ketika seseorang itu masuk ke dalam api neraka, maka api neraka enggan untuk menyentuh anggota sujudnya. Karena anggota sujud ini merupakan bagian kegiatan ibadah sholat. Ada berapa anggota sujud semuanya? Ada 7, kan? 1, 2, 3, 4 dan 5 lutut kanan dan kiri, 6 dan 7 ujung kaki kanan dan kiri. Itu yang termasuk anggota sujud. Itu anggota sujud namanya, Pak. Nah, mungkinkah orang yang biasa sholat mereka akan parkir di neraka nanti pada hari kiamat? Mungkin, Pak. Ada orang yang suka sholat tapi sholat tidak beres. Maka mau menjelaskan fawailul lil musholin, neraka welah bagi orang-orang yang sholat. Kenapa itu orang yang mereka dapat bagian neraka wel? Allah melanjutkan alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai sahun dalam sholatnya. Yang pertama sahun tidak memperhatikan bab gerakan, yang kedua tentang bab hatinya, yang ketiga tentang bab fungsinya. Mereka tidak memperhatikan. Misalnya kita punya tetangga atau punya teman, Pak, ya, dia rajin sholat, tapi kalau ngomong banyak bohongnya. Itu merupakan pertanda dia termasuk kepada kelompok alladzina hum an sholatihim sahun itu, Pak. Ya. Terkadang kan kita merasa bingung, Pak, ya. Saya punya 2 tetangga, kata bapak, punya 2 teman. Teman yang pertama tidak pernah sholat tapi akhlaknya bagus. Teman yang B-nya rajin sholat tapi akhlaknya goreng patut. Itu mana yang bagus? Iya mah rajin sholat berjamaah, tapi kalau berbicara banyak bohongnya, ketika berjanji banyak ingkarnya. Tapi teman yang ini taraka pengajian, tara sholat, kalau berbicara benar, berjanji dia melaksanakannya, dengan tetangga selalu baik. Mana nu halus? Taya muningna. Kalau orang yang rajin sholat tapi banyak perilaku yang menyimpang, itu terkena dengan ancaman al-maun yang tadi, kan, fawailul lil musallin. Ya bagus akhlaknya tapi tara sholat. Quran mengisahkan ma salakakum fis saqar qalu lam nakum minal musallin. Kenapa ente masuk ke neraka sakor? Mereka menjawab, karena aku enggak termasuk orang yang sholat. Itu kan bukan pilihan kita. Pilihan kita ialah qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim sahun hosiun. Kan bisa sahun. Qad aflahal mu'minun, sungguh berbahagialah orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi sholatihim khoshi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Khusyuk di dalam sholat yang saya sampaikan, Pak, mensinergikan pikiran, lisan, hati. Kalau sebagai makmum, pikiran, telinga dan hati. Itu disinergikan 3 macam yang tadi.
maka yakin orang seperti ini akan dapat aflah, orang yang sukses. Qad aflahal mu'minun, diterjemahkan sungguh berbahagialah orang-orang yang beriman. Saya menerjemahkan sukseslah orang-orang yang beriman. Itu sukses yang sesungguhnya. Itu orang yang sukses, bukan orang yang sekolahnya hebat, dia punya pekerjaan, dia dapat beli rumah, mobil, tapi tara salat itu bukan sukses. Keberhasilannya akan berujung neraka kalau begitu. Orang yang sukses adalah orang yang mampu menjaga dirinya dari sentuhan api neraka, itu yang sukses sebetulnya. Ya. Maka muncul kan dalam cerminan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu merupakan konten dari perilaku orang yang sukses dalam kehidupannya. Ya. Salat cahaya, Pak. Bagi orang yang beres sholatnya, maka dia akan merasakan sholat itu merupakan sebuah cahaya. Kemudian yang keberapa? 1, 2, 3, 4, 5 apa ya? Was-sodaqatu burhanun. Sodakoh adalah burhan, ya. Di sini terjemahkan tanda keimanan bagi yang memberikannya. Sodakoh, ya, sodakoh. Nah, kemarin di Jumat yang lalu saya sudah sampaikan tentang nisbah antara zakat, infak dan sodakoh, Pak ya. Nah, apa perbedaannya kan gitu, Pak? Sodakoh merupakan sentralnya. Sodakoh merupakan sentralnya. Ada 2 macam sodakoh. Yang pertama sodakoh sunat dan yang kedua sodakoh wajib. Barusan kan kenceleng lewat. Mana kenceleng lewat? Itu kontainer apa yang lewat, Pak ya? Kontainer. Di antara kita kan ada yang memasukkan uang ke dalamnya, juga ada yang tidak memasukkan. Yang tidak memasukkan dosa enggak? Enggak. Nggak berdosa, Pak. Hanya dia tidak punya pahala. Ada pahala ngisad kenuku lah, ngisad kenuku, seetik pahala ngisad. Nah, yang kedua sedekah wajib. Ada 2 macam sedekah wajib. Yang pertama, sedekah wajib ditentukan jumlah dan waktu. Namanya apa? Zakat. Sedekah wajib jumlah dan waktunya enggak ditentukan, namanya infak. Jadi zakat dan infak sama-sama sedekah wajib. Bedanya kalau zakat jumlah dan waktu ditentukan, kalau infak jumlah dan waktunya tidak ditentukan. Orang bersedekah, sedekah yang dia lakukan merupakan ciri dari dia punya keimanan dalam dirinya, membenarkan kepada apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Karena secara bahasa itu kalimat sodakoh artinya membenarkan, asidku, kebenaran. Nah. Kemudian yang berikutnya wasobru diaun, kesabaran ialah cahaya atau lentera atau lampu. Kesabaran teh, Pak. Dia. Asobru diaun. Kesabaran ialah cahaya. Karena kalau orang tidak punya sifat sabar dalam kehidupan, tidak mungkin dia merasa bahagia. Sabar kan bukan diam, tapi sabar adalah orang yang senantiasa berikhtiar untuk mengatasi permasalahan yang dia alami selama ini dengan bertawakal kepada Allah yang Maha Kuasa. Lalu wal Qur'anu hujjatul lak au alaik. Quran adalah merupakan hujah untuk kebahagiaanmu jikalau mengikuti perintah-perintahnya. Lalu kulun nasi yagdu pabaiun nafsahu pamutikuha au mubikuha. Kita langsung lihat terjemahannya, ini sangat panjang, Pak ya, karena tafsirnya di sini, Pak. Nah. Dari sini kita lihat Al-Quran adalah merupakan hujah untuk kebahagiaanmu. Orang kan bisa bahagia dengan Al-Quran. Dia menghafalnya, dia memahaminya.
Apakah satu jaminan orang yang hafal Quran dia akan bahagia kehidupannya? Saya akan ulangi. Apakah satu jaminan orang yang menghafal Quran akan bahagia kehidupannya? Sulit jawabnya ya. Kurang terus ke nanu iya. Al-Quran adalah merupakan hujah untuk kebahagiaanmu. Apa hujah tepat? Ya, bantahan-bantahan dan alasan-alasan. Dengan Quran aku bisa bahagia jikalau mengikuti perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Satu tak. Yang kedua, dan Quran dapat pula sebagai hujah atas kemalanganmu jikalau tidak mengikuti perintah-perintahnya dan suka melanggar larangan-larangannya. Yayasan tahfiz Quran, ternyata orang yang punya yayasan ngaringkuk di tahanan. Ya, namanya kan tahfiz Quran, tapi isinya tahfiz Quran bukan tuh isinya. Ini bukan gibah, bukan. Ini sebagai ibrah buat kita semua, Pak ya. Nah, Quran itu kan menjelaskan, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu yati yaumal qiyamah syafian li ashabihi, karena Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada para sahabatnya, bukan para pembacanya. Syafian li ashabihi, nanti Quran pada hari kiamat akan datang memberikan syafaat kepada ashabnya, kepada para sahabatnya, bukan kepada para penghafalnya. Orang yang baca Quran belum tentu hafal. Orang yang hafal pun belum tentu paham, itu kan? Nah, sahabat Quran dari bawah, sahabat Quran ialah mereka yang membaca. Cukupkah sebatas membaca? Tidak, meningkat kepada pemahaman. Cukupkah sampai kepada paham? Tidak, meningkat kepada amal. Maka baca, paham, dan amal ini merupakan sahabat Al-Quran. Mana yang penting, apakah tahfiz atau tafhim? Ya tafhim yang paling pentingnya. Karena kalau orang mengandalkan tentang hafalan Quran gitu kan, orang dipuji, wah merasa bangga dapat hadiah, bisa haji, bisa umrah dengan hafalan Qurannya. Paham tuh, boro-boro paham. Nah, di kita kan ketika Ramadan tiba kan gitu Pak ya. Orang-orang itu berkelilingkar di masjid, membaca Quran. Targetnya apa? Hatam Quran. Beres Ramadan, beres baca Quran. Quran simpan dalam lemari, kunci dalam lemari. Kapan dibaca lagi? Nanti tahun depan. Di sini enggak begitu, Bu ya? Ya, insya Allah enggak begitu gitu kan. Ditingkatkan. Jangan sebatas membaca tanpa kita memahami. Mungkinkah kita bisa paham membaca Quran yang berbahasa Arab sementara kita orang NKRI? Ya, maka baca terjemahannya. Lembaran ininya teks Arabnya, mana terjemahnya di sekitarnya atau sebelah kiri, kita baca terjemahannya, Pak. Upaya tersebut untuk meningkatkan dari membaca kepada memahami. Tahfiz Quran itu bagus. Lebih bagus lagi apabila ada program tafhim terhadap Al-Quran. Ya. Jadi orang yang menghafalkan Al-Quran bisa dia bahagia atau juga dia bisa hidup tidak bahagia apabila tidak melaksanakan apapun pesan-pesan dalam Al-Quran. Setiap orang itu berpagi-pagi. Maksudnya apa? Masih rebun. Dia berangkat menjual dirinya kepada Allah. Siapa ya kita diantaranya, Pak? Menjelang subuh kita berangkat ke masjid berpagi-pagi untuk apa? Menjual kita kepada siapa? Kepada Allah. Itu orang yang terhormat apabila telah dia rela untuk menjual dirinya kepada Allah yang Maha Kuasa. Kita kan enak lagi tidur, nyaman, tenang, tibra. Berbunyi HP eta alarm bangun. Ibu-ibu masak. Ibu masak yakin termasuk kegiatan menjual diri ibu kepada Allah yang Maha Kuasa. Bapak juga sama sekarang di sini, Pak.
Maka semua kegiatan kita dengan niat untuk meninggikan agama Allah itu termasuk orang yang berpagi-pagi menjual dirinya kepada Allah yang Maha Kuasa. Allah akan membelinya dengan apa? Bi anna lahumul jannah. Dengan mereka akan kuberikan surga, kata Allah yang Maha Kuasa. Berarti ia memerdekakan dirinya sendiri dari siksa Allah Ta'ala itu. Dan ada yang merusakkan dirinya sendiri pula karena tidak menginginkan keridhaan Allah Ta'ala. Orang kafir sama akan habis usianya, kita juga akan sama habis usia kita. Tentu sehebat apapun seorang manusia, endingnya apa? Mati endingnya. Fir'aun kan orang yang hebat, ngaku sebagai Tuhan. Sekarang masih ada enggak? Sudah jadi bangkai, Pak. Tetap akan meninggal dunia. Maka perbedaan antara mereka dengan kita, kalau kita rusak diri kita, menua diri kita, tapi tetap ada kegiatan di dalamnya menjual diri kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Orang yang kafir menjadinya kepada at-togut disebutnya, maka kehancuranlah bagi mereka semuanya. Ya, Bapak dan Ibu yang saya hormati dan yang Allah muliakan, ternyata hanya bisa disampaikan satu hadis, Pak, ya, untuk pertemuan sekarang. Insya Allah nanti pasca lebaran kita akan tingkatkan pada hadis nomor 26, Pak, ya. Nah, dari bahasan yang saya sampaikan, barangkali ada yang ingin ditanyakan sebelum diakhiri, silakan kalau ada. Ya, Bapak dan Ibu yang saya hormati dan yang Allah muliakan, untuk pertemuan Jumat ketiga kali ini dicukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah nanti di Jumat yang pertama bulan Mei, Pak, ya, kita akan melanjutkan pembahasan kita, masih bab yang ketiga tentang bab sabar, baru satu hadis yang saya sampaikan. Nah, mudah-mudahan dari bahasan yang tadi kita simak bersama, Allah senantiasa akan membimbing kepada kita agar ibadah kita yang diamalkan selama ini, khususnya ibadah salat yang kita dirikan selama ini, akan dijadikan oleh Allah sebagai amalan solihan dari kita semua. Demikian pula saum Ramadan yang kita jalankan sampai hari yang 13 sekarang dan memasuki hari yang berikutnya, Allah akan menjadikannya sebagai amalan solihan dari kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.